Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan Wasim Channel ya, di 8412. Hari ini berketepatan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 ya sahabat petani ya. Hari ini saya akan melakukan pemangkasan daun pepaya yang sudah tua. Kenapa saya lakukan pemangkasan? Karena supaya kalau pemupukan atau penyepraian itu mudah. Pemupukan dia langsung diserap oleh bunga maupun buah ya sahabat petani ya. Jadi tidak terlalu banyak nutrisi yang terbuang sia-sia, karena daun tua juga membutuhkan nutrisi dan makanan. Maka dari itu harus kita kurangi ya sahabat petani ya, dari pohon pepaya itu sendiri. Boleh dilakukan jangan banyak-banyak ya, sekitaran 5 atau 10 ranting saja ya. Contohnya seperti ini, hanya sekitaran 5 atau 10 ranting saja, hanya untuk mengurangi nutrisi ya. Jadi maksudnya mengurangi nutrisi itu, nutrisinya itu penuh diserap oleh buah itu sendiri dan oleh bunga ya, oleh daun juga ya. Jadi kalau tidak dikurangi, biasanya dampaknya itu daunnya menguning seperti ini ya. Karena menguning itu juga banyak faktornya, bisa dari nutrisinya kurang, unsur haranya ya tidak stabil, maupun penyepraiannya fungisidanya kurang efektif ya. Makanya daunnya kuning. Tapi yang saya perhatikan itu juga dari pemupukannya. Walaupun kita rutin, kalau terlalu banyak diserap oleh ranting yang paling bawah seperti ini, itu juga mengganggu buah pepaya itu sendiri ya. Maka hari ini sudah kita lakukan pemangkasan. Itu hampir semua kita lakukan ya sahabat petani ya. Udah kita kerjakan. Nah, contohnya seperti ini, hanya mengurangi beberapa saja. Tidak boleh banyak-banyak, kisaran 5 atau 10 ranting saja ya sahabat petani ya. Seperti ini. Itu hanya membuat supaya wilayah di antara pepaya yang ini dengan yang satunya itu cukup terang ya. Dan kalau terlalu lembab nanti banyak penyakit juga ya. Jadi harus kita mengurangi daunnya. Yang terpenting pemangkasannya ini, kalau saya menggunakan senjata tajam ya, seperti golok ya. Tapi goloknya sebelum untuk mangkas di sini, saya celupkan di air yang sudah dikasih fungisida. Saya celupkan di ember ya, jadi embernya itu dikasih fungisida. Satu ember itu satu sendok lah, itu antrakol ya, 70 WV. Jadi taruh di ember lalu dicairkan, udah itu goloknya masukin situ, baru untuk mangkas ini. Nah, begitu juga selanjutnya setelah mangkas pohon yang satunya ini, lakukan yang sama, goloknya masukin di ember lalu buat mangkas pepaya yang kedua. Karena apa? Pepaya ini jika terkena penyakit maka tidak akan menular ke pepaya yang kedua ya sahabat petani ya. Cuma itu aja. Jadi mohon pengertiannya ya. Kalau saya yang sudah saya lakukan, goloknya udah mangkas ini, kita celupkan ke fungisida. Setelah itu buat mangkas yang pohon kedua, dan dilakukan seluruh sampai selesai ya. Jadi setiap pohon ya begitu. Jadi tidak boleh pohon ini buat terus mangkas pohon itu tanpa ada perlakuan fungisida ya. Itu penting, karena penyebaran itu biasanya dari goloknya itu sendiri ya, atau parang yang buat mangkas ini. Kalau ini terinfeksi oleh penyakit maka akan menular ke pepaya yang sehat. Itu penting. Satu. Yang kedua, setelah selesai daunnya itu ya, daun pangkasannya seperti ini ya. Nah, ini daunnya ini kan tentunya banyak ya, itu dikumpulkan, kita buang di tempat yang sudah kita sediakan ya. Maksudnya supaya dibuang ke tempat ke satu tempat ya maksudnya ya. Jadi tidak acak-acakan di lahan pepaya kita ini ya. Karena kalau itu ada contohnya, karena kalau bekas rantingannya ini tidak kita buang nanti akan busuk, bahkan akan menimbulkan banyak hama ya.
Nah contohnya ini. Nah contohnya itu harus diangkat, dibuang di tempat yang sudah kita sediakan ya sahabat petani ya. Itu penting. Kalau ini musim hujan maka harus rutin pemangkasannya, karena supaya tidak adanya hama ya. Jadi kalau ini terlalu rimbun, ini biasanya hamanya di sini. Nah, penyebarannya cukup cepat, maka harus lakukan pemangkasan di musim hujan. Lakukan penyepraian fungisida yang sesering mungkin. Nah itu ya yang paling penting sebetulnya. Jadi memang sudah saya lakukan semua ya, pemangkasan daun pepaya yang sudah tua. Tapi jangan lupa bekas pangkasannya harus dibuang ya sahabat petani ya. Tidak banyak, hanya mengurangi sekitar 5 atau 10 saja ya. Nah lihat buahnya, alhamdulillah ya, cukup lebat ya, cukup lebat. Maksudnya dikurangi ini ya, supaya nutrisi tidak juga terganggu oleh daun pepaya yang sudah tua. Nanti kalau kita mupuk tutup, nanti nutrisinya akan dimakan oleh buah pepaya ini ya. Dan kembang-kembangnya itu dan bunganya dan daunnya ini kan butuh nutrisi. Jadi kalau kita kurangi daunnya yang sudah tua, tentunya nanti nutrisinya akan diserap langsung oleh buah itu sendiri. Yang terpenting jangan terlalu banyak, menguranginya hanya beberapa ya, 5 atau 10 ranting ya sahabat petani ya. Itu biasanya yang sudah saya lakukan ini, karena ini cuacanya ekstrim ya, sering hujan. Jadi kalau sering hujan memang yang sudah saya lakukan dulu itu sering saya ranting pepaya supaya aman, tidak terkena hama ya. Karena musim hujan itu rentan sekali ya menimbulkan hama penyakit ya, apalagi di daun tua seperti ini. Biasanya di sini ada kutu-kutu kebul hitam itu ya. Itu biasanya kalau sudah terkena itu susah sekali diatasi. Maka sebelum terkena kutu-kutu kebul itu, kita penyebarannya harus rutin ya dengan fungisida ya. Biasanya saya menggunakan azoxystrobin atau difeconazole ya. Bahan aktifnya itu untuk pencegahan supaya tidak ada kutu di daun-daun seperti ini ya, karena kalau sudah terkena biasanya penanggulangannya cukup sulit. Itu juga ada daun yang kuning, nanti saya jelaskan kenapa daunnya kuning. Biasanya kalau daunnya kuning itu ya, itu unsur haranya bisa jadi, atau pemupukannya kurang efektif gitu. Yang dimaksud kurang efektif, takarannya harus ditambah. Jadi kalau nanti minggu depan masih kuning, nanti mupuk lagi ya ditambah lagi. Maksudnya biasanya 2 sendok, kita tambahin 1 sendok ya per ember. Kalau mupuk saya kan harus, kalau mupuk saya kocor. Nah, jadi kalau setelah dipupuk nanti masih kuning, maka mupuk kedua di minggu kedua itu ditambahin 1 sendok. Nanti kalau setelah hijau, yaitu nutrisinya berarti cukup situ. Yang dimaksud komposisinya hanya 2 sendok yang dibutuhkan oleh 1 tanaman pepaya. Nah itu ya sahabat petani, perlu dipahami. Mohon maaf, bukan saya mengajari, namun ini berbagi pengalaman ya sahabat petani ya. Kenapa pepaya saya kok dipangkas itu penting, karena musim hujan itu biasanya waduh penyakitnya sangat luar biasa. Nah, jadi kalau dipangkas, nanti sinar matahari juga akan bisa masuk ke wilayah tanaman-tanaman pepaya itu sendiri, tidak terlalu lembab. Karena kalau lembab itu pasti di bawah seperti ini akan tumbuh spora atau jamur yang sangat berbahaya. Nanti dia kalau sudah mengganggu pohonnya, daunnya akan layu, akan mati. Ya itu kadang-kadang orang mengira bahwa pepaya kita itu terkena layu fusarium, padahal terkena jamur juga ya. Nah, jamur itu biasanya disebabkan oleh kelembapan yang cukup tinggi ya sahabat petani ya. Maka dari itu kita lakukan pemangkasan. Kalau musim hujan itu penting. Kalau musim panas boleh lakukan pemangkasan, tapi tidak boleh banyak-banyak karena cuacanya juga panas ya kalau musim panas itu. Jadi kelembapan itu memang dibutuhkan oleh pepaya itu sendiri ya. Dia banyak minum tapi tidak terlalu banyak butuh air itu kalau pepaya ya. Oke, mungkin itu aja ya pengalaman dari saya sahabat petani ya. Jangan lupa
subscribe ya. Yang bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, banyak rezeki, amin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai berjumpa kembali dengan video berikutnya ya, tentunya mengenai tanaman pepaya kalina. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.